Karena dengan isu global warming yang ada sekarang sebenarnya menuntut para praktisi pertanian untuk mulai ke arah regenerative farming. Salah satu kegiatan gaya hidup sehat adalah memakan makanan yang sehat, dan itu menurut kami jalan yang paling mudah untuk hidup sehat gitu. Nah, Inagrians, kita udah tahu dong tentang komunitas Seribu Kebun dari episode sebelumnya. Sekarang mereka memiliki kampanye bernama Kami Seni Tani. Kampanye apa sih itu? Yuk, sekarang kita ngobrol dengan Kang Galih dan Kang Fatan. Jadi kenapa kita bikin Seni Tani sebenarnya ada latar belakang internal, latar belakang eksternal juga. Secara internal, jadi kita kan komunitas Seribu Kebun. Walaupun Seribu Kebun sebenarnya fungsinya kita banyaknya hanya sebagai wadah gitu. Tapi banyak orang tuh berasumsi bahwa pada saat ke Seribu Kebun tuh dia berharap bisa lihat kebun yang luas gitu. Padahal Seribu Kebun kan kita wadah untuk kumpulin orang-orang yang mau atau yang sudah melakukan urban farming. Jadi kalau ditanya, Kang kebunnya mana, ada member kita tuh rata-rata punya kebun sendiri di rumah gitu. Dan kita hanya mewadahi mereka, mengumpulkan mereka. Nah, tapi kita tetap merasa ada yang kurang. Akhirnya kita mikir kita harus punya kebun nih gitu. Kebun Seribu Kebun bener-bener sengaja buat ngeliatin bahwa ya kita juga punya kebun sendiri, dan buat teman-teman di luar yang mau main Seribu Kebun bisa kita ajak jalan-jalan ke kebun gitu. Bukan hanya kita ceritain atau bukan hanya kita ajak ke kebun-kebun member yang ada di komunitas Seribu Kebun. Kita pengennya ini ada kebun Seribu Kebun juga. Itu secara internal, jadi biar melengkapi lah gerakan Seribu Kebun dan juga menjawab keinginan para member yang lain juga atau masyarakat luas yang ingin main ke kebunnya Seribu Kebun gitu. Nah, kalau secara eksternal sih, kenapa kita bikin ini, karena kita ngelihat di Arca Manik tuh walaupun kelihatannya dari luar tuh sejahtera gitu, orang-orangnya kayak rumahnya besar-besar gitu misalnya, atau jalannya bagus, tamannya di mana-mana, tapi kalau kita gali lebih dalam, lihat lebih dalam tuh ternyata masih banyak anggota masyarakat yang memang masih perlu bantuan kita gitu. Jadi di Arca Manik tuh ada 15 RW dan rata-rata masih banyak sekitar 5 atau 6 RW yang masih perlu banyak bantuan, dan mereka banyak menjadi masyarakat yang menerima bantuan sosial gitu. Nah, kita coba masuk lebih dalam. Waktu itu kita coba kunjungi satu-satu melalui Karang Tarunanya. Kita dapat banyak cerita bahwa memang di sana banyak lahan-lahan kosong gitu yang nggak dimanfaatkan, dan di sana banyak anak-anak muda yang sebenarnya berpotensi gitu untuk melakukan satu kegiatan atau gerakan, dan mereka kayak kurang termanfaatkan dan kurang termotivasi aja gitu oleh lingkungan sekitarnya. Makanya dari situ kita mikir, kita ada masalah nih, masih banyak orang yang butuh uluran tangan, butuh bantuan. Kita ngelihat potensi ada lahan kosong yang luas dan ada anak-anak muda yang bisa jadi SDM untuk mengelola itu. Kenapa nggak kita bikin kebun aja gitu? Jadi niatnya sih kita ingin memecahkan permasalahan itu dengan cara berkebun. Dan kenapa kita milih berkebun? Karena banyak problem yang bisa dipecahkan dari berkebun gitu. Yang pertama masalah pangan. Jadi untuk masyarakat yang butuh bantuan nggak perlu khawatir tentang akses pangan gitu. Dia bisa dapat akses pangan yang dekat dan harganya lebih terjangkau juga gitu. Bahkan dia bisa dapat knowledge yang bisa dia terapin di rumah-rumah sendiri. Seandainya mereka nggak bisa beli si produknya, tapi mereka bisa nanam sendiri gitu, seenggaknya di rumah sendiri kayak gitu. Terus secara ekonomi juga bisa membantu mereka juga. Kenapa? Karena anak-anak muda yang nanti akan belajar di Seribu Kebun, harapannya mereka bisa ngelola lahan-lahan kosong yang ada di wilayahnya sendiri gitu. Di mana mereka kelola, hasil yang bisa mereka jual, sebagian buat diri mereka sendiri, dan sebagian lagi diharapkan bisa dia gunakan untuk membantu lingkungan sekitar dia gitu. Entah dari hasil keuntungan yang dia jual nanti dia bisa ubah jadi kebun-kebun pangan di rumah masing-masing yang masyarakat sekitar, biar masyarakat sekitar seenggaknya nggak harus beli gitu. Tapi dia bisa makan sendiri dari hasil tanaman mereka sendiri. Terus kalau si masyarakat bisa nanam sendiri, si anak-anak muda jualnya kemana ya? Kita jual ke orang-orang yang mampu beli sebenarnya gitu. Karena di Arca Manik tadi ada dua lapis masyarakat, ada yang memang dia mampu beli tapi nggak ada waktu untuk nanam, ada orang-orang yang dia nggak mampu beli tapi banyak waktu untuk menanam gitu. Jadi kita pikir orang-orang yang punya waktu nanam bisa jual sayurannya ke orang-orang yang nggak punya waktu nanam tapi bisa beli kayak gitu. Terus secara sosial juga insya Allah ada impactnya, pengennya sih jadi nanti anak-anak muda yang training ke Seribu Kebun itu dia bisa dapat ke Seni Tani ya maksudnya. Dia bisa dapat knowledge bukan hanya mengenai teknis berkebun, kita juga mau sharing tentang entrepreneurship, gimana mereka bisa jadi wira swasta gitu, dari hasil kebun mereka bisa jual juga. Kita juga mau sharing tentang leadership juga, gimana mereka bukan hanya bisa
nanam bukan hanya bisa menjual hasil panennya, tapi juga mereka bisa membuat suatu gerakan gitu di lingkungan mereka. Gimana caranya mereka menginsiat suatu gerakan biar impact yang mereka tuh bukan hanya buat diri mereka sendiri, tapi buat masyarakat sekitar mereka juga. Kenapa kita milih di lahan di bawah Sutet? Karena pertama yang tersedia itu. Jadi gini, kan tadi udah diceritain sama Kang Galih gitu, si seni tani ini punya tujuan sebagai percontohan di mana sebenarnya nanam tuh bisa kita manfaatkan lahan yang ada gitu sebenarnya. Ada lahan yang selama ini kurang termanfaatkan, itu di bawah Sutet gitu. Dulu tuh ya ini tuh ilalang tinggi aja gitu, terus tempat buang sampah dan sebagainya. Nah, kita coba apa ya, istilahnya coba kasih nilai gitu di lahan yang tidak terpakai itu menjadi lahan produktif. Mengenai keamanannya sebetulnya itu memang jadi pertanyaan juga awalnya, kayak ini emang aman ya di lahan Sutet? Ya sejauh ini sih dari yang kita pelajari, yang kita baca-baca, nanya dan sebagainya, jarak yang kita pakai gitu istilahnya dari Sutet ke kebun tuh cukup aman sih sebetulnya. Jadi ya itu juga jadi bagian dari edukasi gitu ya, bahwa kita bisa memanfaatkan lahan produktif atau lahan yang tidak produktif menjadi produktif, tapi tetap harus mementingkan safety dan sebagainya. Kayak gitu sih alasan pemilihan di bawah lahan Sutet itu sih. Di kebun seni tani ini kita secara garis besar kita bagi dua kategori gitu. Ada kebun produksi sama kebun komunal gitu. Nah, kebun produksi itu bakal kita gunakan untuk memproduksi sayuran yang memang nanti akan dijual dengan konsep CSA sih, tujuan akhirnya gitu ya, Community Supported Agriculture. Yang kedua ada kebun komunal namanya. Nah, kebun komunal ini sebenarnya jadi kan kita mengundang volunteer juga ya buat belajar gitu, buat belajar bareng lah di sini gitu ya, volunteer, terus kita bikin kebun bareng. Nah, itu di kebun komunal. Nah, si kebun komunal ini tujuannya sebenarnya buat, meskipun sekarang masih kecil gitu ya di sana, tapi tujuannya sebenarnya itu pengen jadi lab gitu istilahnya. Jadi volunteer gitu ya, sama kita bareng-bareng kalau kita punya ide apa gitu ya tentang berkebun gitu ya, entah itu kita ada yang punya resep baru tentang bikin kompos gitu misalnya, atau pengen nyobain nanam bibit apa gitu ya, dia dapat bibit dari mana, pengen nyobain nanam. Nah, harapannya di kebun komunal itu bisa mewadahi itu gitu ya. Jadi teman-teman yang punya ide pengen bereksperimen tuh bisa di situ sebenarnya, kebun komunal. Jadi itu wadah buat volunteer, dan lebih luasnya sebenarnya buat anggota Seribu Kebun juga sebenarnya. Jadi kepemilikannya secara bareng gitulah banyak gitu, dan tujuannya buat lab gitu istilahnya. Jadi memang kayaknya sih Seribu Kebun bakal fokus ke seni tani. Mungkin selama 5 tahun ke depan kali rencananya target kita tuh. Kenapa? Karena tadi kita sebenarnya salah satunya ingin mendorong kedaulatan pangan. Kan kalau kedaulatan pangan tuh macam-macamnya, ada daulat sayur, daulat karbohidrat, daulat protein. Nah, sekarang kita pengennya masyarakat sekitar yang tadi membutuhkan tuh pengen kita dorong ke situ secara sedikit demi sedikit gitu. Kita pengen dorong masyarakat dari daulat sayur dulu aja gitu. Masyarakat butuh bantuan tadi, seenggaknya nggak harus beli sayur, atau sayur bisa mereka panen dari kebun sendiri. Kalau sudah daulat sayur, targetnya sih 2 tahun, mudah-mudahan bisa berdaulat sayur. 2 tahun kemudian kita mau fokus ke daulat karbo, di mana kita nanam tanaman-tanaman karbohidrat, tanaman pokok, itu bisa di lahan sendiri atau di lahan kota dekat dengan masyarakat gitu. Entah itu mau nanam padi, entah mau nanam sorghum misalnya, atau hanjeli atau jagung dan lain-lain, fokusnya ke situ. Nah, itu 2 tahun juga rencananya. Nah, tahun terakhir sekitar setahun juga kita mau fokus ke daulat protein. Nah, kita mau dorong juga untuk mulai manfaatin lahan kosong, bukan hanya untuk nanam sayuran dan nanam tanaman
karbo, tapi juga untuk menghasilkan protein sendiri gitu. Entah kita mau dorong untuk coba ternak ayam sendiri gitu, atau misalnya ke ikan, misalnya ikan air tawar, kan sekarang cukup mudah perawatannya, dan di kota tuh sebenarnya akses buat sumber daya untuk ngurus ikan tuh banyak banget gitu. Bisa dari sampah organik, material organik rumah tangga pun kalau diolah dengan baik tuh bisa jadi sumber yang cukup berharga.